Kami dari sisi pengusaha melihat sebenarnya ini masih temporary ya, mengingat kenaikan ini lebih dipengaruhi oleh faktor pemerintah China ini mengeluarkan kebijakan untuk menambah buffer stock di majority PLTU di Cina, yang mana minimum stok buffer mereka itu kurang lebih untuk selama 30 hari. Jadi kita melihat ini sentimennya akan mempengaruhi demand impor Cina kurang lebih sampai akhir tahun sekitar 50 juta. Jadi faktor utama ini yang menyebabkan adanya kenaikan batu bara untuk kurang lebih 2 minggu terakhir ke sekitar 16%. Berarti ada ekspektasi kenaikan demand dari China sendiri sampai akhir tahun, namun apakah itu juga akan tetap mempengaruhi kenaikan dari harga batu bara sendiri sampai akhir tahun, atau sentimennya hanya berpengaruh terhadap kenaikan dalam waktu temporary saja di bulan-bulan ini sampai bulan depan mungkin? Ya, kita melihatnya sih masih sampai saat ini untuk temporary ya. Jadi paling nggak harapan kita kenaikan ini di posisi sekarang ini lebih sifatnya stabil sampai akhir tahun nanti. Stabil sampai akhir tahun. Baik, kalau kita lihat, kita berusaha mengaca lagi Pak Hari tren harga batu bara dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2022 terjadi anomali yang luar biasa karena memang ada supply chain yang terganggu dengan adanya disrupsi di geopolitical chain-nya. Di satu sisi akhirnya terjadi normalisasi lagi Pak Hari. Tahun ini harus longsor ke level seratusan, 120, 130, walaupun ada kenaikan, rata-ratanya masih ada di kisaran harga seperti itu. Apakah ada prediksi mengenai kemungkinan kenaikan atau penurunan harga di masa depan? Bagaimana pengusaha mengantisipasinya? Iya, jadi kalau dari sisi harga sendiri ya, kita memperkirakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan harga ini makin akan tergerus ya, terutama dibanding tahun lalu. Kalau kita melihat dari akhir tahun lalu sampai dengan sekarang ini ya, terutama sampai Juni, itu harga batu bara udah turun sekitar 56%. Ya. Jadi kenaikan dari 15 hari terakhir ini ya, 2 minggu terakhir ini sebenarnya tidak terlalu signifikan dibanding kondisi yang dari awal tahun kemarin, awal tahun ini. Gitu. Baik, jadi memang Nah, kalau tidak kita terlalu, ya silakan Pak. Ya, jadi kalau kita melihat, terutama di sisi lain kita melihat kondisinya Australia, ada tekanan ekspor dari Australia, Rusia, dan Kolombia juga ini akan semakin menekan harga batu bara untuk beberapa tahun ke depan. Baik, jadi memang Selain dari itu, kita pengusaha juga juga sudah mengantisipasi harganya akan tetap tergerus ya Pak ya, di masa depan ya Pak betul, ya. Baik, namun betul. jika kita berusaha berkaca, iya silakan Pak. Ya, apalagi kalau kita melihat harga LNG kan terus turun ya, jadi mempengaruhi permintaan dari Eropa sendiri untuk batu bara. Baik Pak, jika kita berusaha melihat lagi harga tren batu bara mungkin dalam beberapa tahun terakhir ada anomali yang luar biasa terjadi di tahun 2021 sampai 2022 sempat menyentuh level $440. Waktu itu kita ingat di September 2022 kemarin terjun lagi ada normalisasi. Namun dan juga tadi Anda bilang masih ada potensi untuk terus tergerus harga batu bara secara normalisasi akan terus terjadi. Bottom line harga dari batu bara sendiri yang diantisipasi pengusaha itu di level berapa Pak? Karena kita ketahui sebelum pandemi harga batu bara itu kan berada di kisaran 60 sampai 70-an. Bagaimana? Sebenarnya kita nggak bisa terlalu memprediksi sampai sejauh mana bottom line-nya, karena faktor Cina, permintaan dari Cina ini akan mempengaruhi banyak terhadap harga batu bara, mengingat Cina adalah importir terbesar batu bara, khususnya juga di thermal coal. Indonesia sendiri adalah eksportir terbesar batu bara untuk thermal coal. Jadi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Cina ini akan banyak menjadi faktor nanti terkait sentimen terhadap harga batu bara itu sendiri. Baik Pak Hari. Lalu bagaimana bisnis tambang batu bara di Indonesia juga merespons mengenai pergerakan harga batu bara? Apakah ada perubahan dalam skala produksi atau rencana ekspansi ke depannya dalam hal mengantisipasi fluktuasi dan juga pergerakan harga batu bara yang tentunya masih melanjutkan normalisasinya Pak Hari?
Ya, kalau kita melihat normalisasi harga saat ini sebenarnya perlu diantisipasi oleh industri batubara Indonesia itu sendiri gitu, karena kebutuhan ataupun demand impor dari negara-negara seperti yang paling besar Cina dan India ini kita melihat tidak akan banyak berpengaruh penambahannya dibanding tahun lalu. Di sisi lain kita sendiri normalisasi harga ini juga membuat perusahaan batubara harus berpikir keras juga untuk bagaimana memaksimalkan nanti secara cash flow-nya. Di sisi lain kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini cukup mempengaruhi secara cash production cost dari perusahaan tambang, antara lain kenaikan royalti yang tahun lalu di sisi kita itu bisa sampai 13,5% untuk UP, dan UPK ataupun PKP 2B itu bisa sampai 28%. Di sisi lain harga disparitas HBA dengan harga aktual sekarang juga mempengaruhi secara cost royalti itu sendiri, sehingga kita harus membayar harga royalti yang lebih besar daripada harga aktual yang seharusnya kita bayar. Di sisi lain ada kebijakan baru yang mulai efektif 1 Agustus kemarin, di mana hasil devisa hasil ekspor batubara itu harus ditempatkan 30% selama 3 bulan di sistem keuangan, which is itu akan mempengaruhi besar untuk secara cash flow perusahaan batubara. Mengingat secara margin sendiri kita nggak akan sampai 30%, tapi di sisi lain ada kebijakan ataupun peraturan pemerintah yang mewajibkan 30% itu ditempatkan di sistem keuangan selama 3 bulan. Jadi ada beberapa hal-hal juga yang ditetapkan oleh pemerintah yang ternyata juga membuat keadaan pengusaha batubara juga harus mengantisipasi banyak hal ke depannya ya Pak Hari. Betul sekali gitu. Jadi faktor kenaikan harga komoditas batubara nggak serta-merta nanti justru akan dipandang cukup baik, mengingat kebijakan di sisi lain secara production cost ini juga semakin meningkat, dan ini yang akan semakin membuat perusahaan-perusahaan harus berpikir lebih keras lagi ke depannya bagaimana mengatur cash flow-nya.